Dulu kan saya kenal kan Mas Anwar kan penyiar nih ya. Dulu aku pernah juga menjadi tamu di radio. Sekarang usahanya di bidang bordir gitu. Waktu kesini juga naik motor tuh ya, naik motor. Waktu di interview ternyata wah lumayan ini secara apa namanya itu perputaran keuangannya sampai 3 digit per bulan kan. Wah ngeri banget gitu. Bagaimana cara yang benar-benar memutar uang dari struggle dari bisnis yang masih kecil sampai bisa yang sampai sekarang. Karena kita dulu sama-sama karjimut, karyawan bergaji imut. Oh iya, Mas Teh bergaji imut gajinya sithik ngono ya. Kalau di double dulu pas zaman-zaman awal itu 1 juta itu 450-nya itu buat kos-kosan. Sisanya tinggal 650 dong untuk hidup. Kita berpikir ini gimana ya caranya biar semuanya tercover gitu. Akhirnya kita musyawarah berunding, kita harus punya keuangan itu pemasukan harian, mingguan sama bulanan. Saya akhirnya yaitu tadi jualan nugget homemade itu dengan modal berapa dulu Mas? 40 mungkin. 40.000. Ayamnya aja cuma setengah kilo Mas. Keuangan itu sebenarnya malah yang sedikit itu harus diatur. Karena kalau banyak nggak perlu diatur udah ada. Tapi kalau sedikit kalau tidak diatur nanti kita pasti bakal gali lubang tutup lubang. Biar nggak gali lubang tutup lubang harus diatur. Jadi kan biasanya orang mindsetnya kan malah uang cuma dikit kok diatur, apanya yang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini salam kedua setelah tadi macet. Tadi jangan disuruh salam lagi teman-teman. Nah, Mas Anwar dan Mbak Fitria selamat datang. Terima kasih atas undangannya bisa berkenan di studi Pecah Telur, Mas Agung. Jadi gini, saya cukup kaget ya. Ketika kemarin itu maksudku saya memandangnya itu bisnis di bidang apa ya? Mas Anwar namanya Jasa di bidang bordir. jasa bordir gitu kan. Dulu kan saya kenal kan Mas Anwar kan penyiar nih ya. Dulu aku pernah juga menjadi tamu di radio. Sekarang kebalik tapi ya. Switch karir. Sekarang saya yang diwawancara. Dulu Mas Agung kita wawancara. Wawancarai ya waktu itu ya. Nah Mas Anwar bilangnya kan sekarang usahanya di bidang bordir gitu. Waktu kesini juga naik motor tuh ya, naik motor. Waktu di interview ternyata wah lumayan ini secara apa namanya itu perputaran keuangannya sampai 3 digit per bulan kan. Wah ngeri banget gitu. Aku penasaran ya apa sih dari cara ngatur. Jadi banyak juga di antara pendengar kita atau penonton kita itu yang masih bingung Mbak Fitria, Mas Anwar. Bagaimana cara yang benar-benar memutar uang dari struggle dari bisnis yang masih kecil sampai bisa yang sampai sekarang yang jenengan katakan lumayan udah gede gitu loh. Nah itu gimana tuh caranya? Naiknya dimulai dari mana? Awalnya ini berarti? Awalnya dari mana Mas? Dari pas kita jualan, kita dulu pas awal-awal belajar usaha itu kan jualan nugget ya, jualan nugget homemade. Terus kalau kita keuangannya tuh simple Mas, tapi mungkin mudah diaplikasikan. Jadi karena kita dulu sama-sama karjimut, karyawan bergaji imut. Oh iya, Mas Teh bergaji imut gajinya sithik ngono ya. Kalau di double dulu pas zaman-zaman awal itu 1 juta itu 450-nya itu buat kos-kosan. Oke. 1 juta 450 buat kos-kosan. Buat kos-kosan itu. Sisanya tinggal 650 dong untuk hidup. Untuk hidup. Makanya imut ya. Iya, imut sekali. Oke. Kita berpikir ini gimana ya caranya biar semuanya tercover gitu. Akhirnya kita musyawarah berunding, kita harus punya keuangan itu pemasukan harian, mingguan sama bulanan. Dari situ. Nah, kemudian dari yang harian ini saya akhirnya yaitu tadi jualan nugget homemade itu dengan modal berapa dulu Mas? 40 mungkin. 40.000. Ayamnya aja cuma setengah kilo Mas. Dan saya nggak punya blender itu Mas. Nggak punya blender, nggak punya freezer juga. Jadi dicacah manual. Dan selalu fresh. Dicacah manual. Jadi fresh. Istilahnya dadak gitu kan. Nah
sistemnya itu kita pakai PO. Oh iya. Karena iya, memang imut tadi. Imut ya. Gaji imut itu. Itu 1 juta itu gaji kalian berdua atau satu-satu? Berdua. Berdua gajinya 1 juta. Iya. Kerja pagi sampai sore? Ini malah sampai malam. Kerja apa itu Mas? Di perusahaan sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. Awal-awal. Tahun awal. Oh magang gitu ya, magang gitu ya. Masih awal-awal Tahun gitu. berapa ya? Tahun berapa itu ya? 2014 kalau enggak 2014. 2012. Awal nikah. Awal nikah Awal ya. nikah kita Dan seminggu sudah keluar keluar dari rumah. Emang kita Mak, juga gitu. berniat mandiri Iya, tanpa iya. sponsor ortu gitu. Nanti nggak tahu lah gimana, pokoknya mandiri dulu. Keluar Yakin itu itu berarti ngontrak. Iya, Ya, betul. ngontrak. Uangnya dari? Gaji. Gaji. Oh, Gaji berarti kita. sebelum menikah juga udah kerja itu ya. Iya, udah Uangnya kerja. udah bisa Alhamdulillahnya untuk udah. ngontrak itu Iya. tadi yang 450 tadi ya. Iya, dan Kita- masih kuliah. Dan Oh, masih kuliah. Masih kuliah. Wow. Jadi bayangkan 600.000 buat kuliah juga, buat harian. Itu berarti kayak uang kuliah sudah nggak ditanggung orang tua? Enggak. Udah bener-bener mandiri. Iya. Keduanya kuliah? Iya. Kuliah. S1? Iya. Iya, pas Masih waktu itu masih S1 itu. S1 semester Semester? Semester 4. Jadi ngajak nikahnya semester 4 Mas. Ini nikah muda ceritanya ya? Ceritanya Oh iya. gitu, siap. Terus gimana tuh? Habis- Jualan nugget sama kerja kan? Sama kerja. Nah, nuggetnya itu saya jual via Facebook. Facebook waktu itu. Oh, awal-awal itu Facebook. Awal Facebook, ya. Itu untuk harian. Untuk mingguan itu karena saya kan dulu pernah Dulu jadi ngajar. tenaga pendidik gitu. Terus di kantin itu kan boleh Boleh nitip. titip. Oh, iya. Akhirnya nitiplah di sana, dan itu untuk mingguan. Jadi walaupun setiap hari setor, enggak saya ambil. Saya ambilnya mingguan. Yang di kantin bukan nugget itu? Beda lagi? Ada nugget juga. Ada nugget dan lebih bervariasi. Kadang agar-agar, kadang ini. Semacam-macam lah. Anak-anak suka apa kita create gitu lah. Jadi tanya Bu kantin nih, Bu yang laris apa, butuh apa, gitu kita suplai. Dan gitu ya. bahkan itu suatu momen itu ada yang ngiri dengan dagangan kita. Ngiri? Iya. Karena laris? Iya, karena habis. Karena Setiap habis. hari habis. Soalnya mungkin surveinya nggak akurat. Oh, si yang ngiri Yang itu. kompetitor, Iya, ya, iya, kompetitor. iya. Kompetitornya itu enggak akurat gitu. Kalau Surveinya kita kan- gimana berarti waktu itu? Anak-anak kan, kalau anak-anak saya kan di SMP sama SMA kan. Nah, Iya, kecenderungannya Anaknya. makanannya apa gitu. Cenderungannya apa ya dulu? Dulu sih yang saya setorkan ke kantin itu nugget tapi dari mie, Mas. Nugget Oh, mie. ya kayak beda gitu ya. Jadinya udah bentuknya kayak nugget kan, cuman ditepungin sama panir itu kan. Iya. Meski sederhana, looknya kan udah kayak wah ini kayak nugget beneran. Iya, Nah, padahal di akhirnya- dalamnya mie. padahal Iya. mie. Akhirnya yang setiap hari setor itu kayak 100 PCS atau 50 itu laris, dan itu saya gunakan untuk Bulanan. mingguan. Mingguan. Iya. Yang bulanan yang gaji itu. Yang bulanan yang gaji. Betul. Walaupun mungkin dari pendapatan banyak yang mingguan kayaknya ya. Oke. Juga lucu sih. Iya, Tapi alhamdulillah itu pengalaman awal kita nikah itu dengan struggle macam itu kita pertahankan, istiqomahkan, terus kemudian kita itu jangan sampai diam gitu aja. Jangan sampai bergerak Sampai terus sekarang gitu kan. juga tetap pengaturannya seperti, Seperti itu. Cuman yang sekarang hariannya itu dihilangkan karena kan kita tiap hari sudah nge-create kan Mas, penghasilan. Jadi ke mingguan dan Bulanan. Oke. Nah, saya mau itu berlanjut berapa lama tuh? Kayak kerja dengan gaji imut tadi, terus ada jualan nugget sama ada yang mingguan, itu berlangsung berapa lama? Ada hampir 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun gitu 10 terus? tahun, iya. Dengan pola yang sama? Iya. Tetap kerja, habis itu hariannya Jualan. nugget, ada juga yang nitip kantin mingguan sampai 10 tahun. Iya. Oh. Kita kan juga punya brand hijab dulu Mas. Dulu punya brand hijab itu juga Makanya lumayan nyoba rame. apa yang atau apa yang mungkin ke depan itu bisa kita buat pijakan yang lebih kuat lagi gitu loh Mas. Awal-awal toko oren itu malah 2 digit pernah. Itu per bulan, Hijab, per bulan itu. hijab. Itu di tengah-tengah kesibukan itu yang Iya, 10 iya. tahun itu. Iya. Oh. Jadi kuliah, ngajar, kerja, usaha. Oh, yang ngajar ada ngajarnya juga tadi. Iya. Oh, iya. Ada ngajarnya, Ada kuliah. ada kuliah, ada kerja. Ada kerjanya masih juga. masih sempat produksi hijab. Iya. Oke. Ada juga kita pernah jualan lumpia. Oke. Lumpia Tulung Agung, itunya masih ada. Nanti Akunnya. mungkin Akunnya suatu masih ada. saat mau saya inikan lagi. Hidupkan lagi. Hidupkan lagi. Oh. Karena banyak yang minta, cuman SDM kita yang nggak ada. Oke. Terus gini Mas atau Mbak,
Jadi kayak pola kita, ini udah kekumpul nih yang minggu. Iya. Kalau harian Harian. untuk apa, mingguan untuk apa, bulanan untuk apa, gitu. Kalau harian itu di kita meskipun kita cuman pokoknya harus punya harian walaupun cuman 5.000 nambahnya itu untuk kehidupan sehari-hari Mas. Beli sayur, terus jajan. Kan kalau di video kemarin kan filosofinya jajan. Jajan. Membuat kita Jajan happy. juga. Harus ya Berbagi jajan. rezeki katanya kan uang Oke. itu kan harus Harus dialihkan berputar ya, ya, Mas. harus berputar ya. Ya Oke, walaupun oke. 5.000, 10.000 kita pasti jajan setiap hari itu. Oke. Nah, terus kalau untuk mingguan itu untuk kuliah Mas. Jadi nanti kan kita semester berdua ini berapa dalam satu semester kita tabung. Jadi dari bulan pertama kedua nanti waktunya bayar tinggal ibarat celengan tuh tinggal mecah. Terus kita bayarkan. Bar kuliah. betul, Oke. Terus kalau untuk bulanan untuk tadi Iya, untuk keperluan keperluan kontrakan sama sisanya untuk hidup juga Iya, tadi betul, 650. betul. Lantas misalnya ini kayak buka usaha, katakanlah buka usaha di bidang hijab, itu keuangannya dari mana? Kan butuh modal dulu kan? Iya, berarti? sisa gaji. Gaji. Oh. Itu Sisa kita gaji. modalnya cuma 45.000 Mas. Oh, Hijab itu. itu. Iya. Oke, murah banget. Iya 45.000 kita Beli kain. sekilo, kita bikin sampel, Sampel terus. saya tawar-tawarkan. Oh. Nah pas nawarkan itu alhamdulillahnya ada yang pesan langsung 45 which is Tawarnya kemana tawarannya? ke Nawarinnya? kayak temen aja Mas, teman sekeliling gitu. Terus ke kayak ke temen yang apa ngajar di pesantren, pokoknya yang berbau-bau Sekolah. Sekolah Islam gitu. itu ditawarin. Iya, akhirnya ada 45 BCS itu dari situ sampailah tadi yang omset 2 digit sampai 2 tadi. digit Iya. tadi. Oke, jadi polanya mirip-mirip ya. Jadi kalau nugget tadi juga polanya PO. Iya. Nah, jadi hijab pun juga polanya Iya, PO. PO. Jadi memang seperti itu ya polanya Iya, ya. Yang menghindari dead stock Mas. oke, yang Selain itu juga kan kita kan nggak punya plafon Iya. untuk langsung besar kan. iya. Karena kita kan menghindari sibuk itu tadi Mas. hutang yang mungkin belum perlu gitu. hutang yang belum perlu. Belum perlu. Berarti ada kalanya kita perlu Iya hutang. dong. kan? Kita aliran berhutang itu enggak apa-apa Mas, asal dipersiapkan. Ada persiapkan terus bisa tanggung jawab. Ada aset, ada Iya. tanggung jawab Oke, gitu. Gitu oke, aja. oke. Nah, terus kemudian kok tiba-tiba nih usaha di bidang kan masih kerja, terus kemudian usaha kecil-kecilan juga. Iya. Bukan hanya kecil tadi sampai 2 digitan lumayan lah. Iya. Kemudian kok tiba-tiba di konveksi itu apa berarti anunya? Triggernya? Triggernya itu mungkin dari pengalaman pertama sampai beberapa kali itu kan mungkin bisa dihitung puluhan kali lah mencoba Mencoba. usaha. Oh, udah puluhan kali. Iya puluhan kali macamnya. Oke. Kita pernah Jualan jualan apapun gitu. Tiwul apa itu? Tiwul instan Tiwul instan. Iya. Oke. Sampai ke Jakarta itu. kirimnya. Di marketplace merah yang pertama. Iya. Awal-awal plus Oke. merah itu kita Sampai Oke. satu karung gitunya. Tiwulnya Belanjanya itu satu karung, terus nanti kita jualnya ke repack. Jakarta. di packing Kita jual ke online ke Jakarta. Tapi nggak jalan. jalan tapi kita Tapi yang nggak ada tenaganya waktu. waktunya mungkin ribet kita, gitu ya buatnya tiwul itu kan. Iya, iya, Oke, iya. oke. Ada apa lagi selain itu? terus kemudian setelah Es es pernah kita Es ke itu? es pernah es apa itu namanya? Es yang gabus, yang Mas. viral mas yang viral katanya es viral gabus itu kan. bahannya gabus jadi itu es loh gabus. itu loh. iya kita iya create iya. kita create dulu Iya iya yang kalau dimakan kapas-kapas Iya, itu. iya. mungkin Mas Agung dulu pernah Iya juga pernah aku beli. Tapi bukan belinya nggak disampein. Oke. Iya. Terus, itu setelah- nggak jalan. itu jalan sebenarnya semuanya jalan mas Semuanya jalan Mas. Tapi semuanya karena dari waktu, awal waktu dan mungkin tenaga kita nggak Tenaga kita. kan cuma berdua Kalau jalan kenapa nggak rekrut orang? belum Untuk kuliah Mas kan untuk kuliah Oke. Uangnya Jadi untuk jangan kuliah. sampai meluber kemana-mana karena memang Oke. untuk agenda kuliah itu Jadi fokusnya cari uang yang bisa kita kerjakan sendiri, Iya. uangnya dikumpulin untuk kuliah. Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu kan setelah kuliah selesai merenung sebentar. Terus sebenarnya kan saya itu sudah mempunyai pengalaman di bidang bordir itu sejak berapa ya 2007 ya salah. Nah setelah SMP itu ikut-ikut gitu kan ikut mbak itu terus mendapatkan pengalaman di bidang itu dan ternyata ketika pulang ke Tulungagung 2010 atau 2011 itu terus mendapat kesempatan lagi gabung terus loh, saya kan punya pengalaman di sini ibaratnya kalau sudah punya pengalaman banyak itu kan
bisnis atau skill itu kan seperti halnya bernafas. Kenapa ini nggak dikuatkan kayak gitu kan? Oke lah, dulu belum kita ambil di aspek bisnis, masih ikut orang misalnya. Dan sekarang punya pengalaman, kenapa nggak kita hadirkan, coba gitu. Oke, berarti keluarga besar memang berkecimpung di dunia bordir ya? Enggak juga. Sama sekali. Tidak ada Itu tadi yang ikut siapa pengusaha, tadi? Mas. Iya, pengalaman. Tadi yang katanya ikut bos sebelumnya. mbaknya atau? Ke Kerja luar pulau, di luar pulau. merantau. Oh, merantau. Iya, di situ. Terus kerja di perusahan yang Perusahaan, ada ada bordirnya. bordirnya. gitu. Jadi saya kira tadi mbaknya usaha bordir. Enggak. Oh, jadi ikut mbaknya merantau di luar Iya, luar pulau. habis itu di sana kerja di bordir, Iya. pulangnya di rumah mbaknya. Iya, Oh, gitu. oke. Dan Kan beli bordir mahal tuh. Mesin bordir kan kayak gede-gede terus berjajar gitu Iya. kan, banyak itu kan mahal. Dari mana modelnya awalnya itu? awal kita 100% nggak cash memang. Oke. 100% nggak cash. Yang tadi ya, yang boleh hutang tadi ya. Iya, yang boleh utang Ya tadi. itu. Terus cara kita ngelunasin juga dengan Bertahap. 100% nggak uang, kita jualin mesin lagi. Coba aku kasih cerita yang utuh. Iya. Kenapa beli kan memutuskan untuk beli kan keputusan yang besar tuh ya. Iya, Nah, gimana ceritanya? Sebelum kita ada mesin sendiri, Iya. order itu kan sudah masuk. Oke. Berhubungan kita kita kerjanya sudah minggu ya. ya ngikut ke orang, produksinya gitu kan nggak maksimal. Oh, divendorkan. Divendorkan. Jadi yang penting dapat orderan dulu. Iya, betul, Habis betul. itu dikasih ke orang Iya. gitu kan. Oke. Terus lambat laun kok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam arti itu demand sama eksekusi nggak sesuai gitu kan. Di kecepatan berarti ya? Kecepatan. Atau kerapian? Kecepatan dan tentunya ya Kualitas. space harga gitu kan itu menentukan Iya. perjalanannya ya, usaha Terlalu itu. terlalu ya. minim mungkin ya untuk Mas Anwar dan Mbak Fitria Iya. gitu ya. Terus berhubung kita sudah nanam data di sosial media itu banyak, imbas dari situ kita itu yakin, oh ini memang sudah saatnya kita mempunyai mesin sendiri gitu. Dari mulai boleh sebut merek Google bisa ya? Enggak apa-apa. Google dan lain sebagainya sudah kita tanami data-data galeri usaha kita gitu kan. Orang itu mungkin kalau Mas Agung sekarang mencet bordir komputer Tulungagung, atau ya. terdekat, misalnya kita berada di puncak, dan itu ada perjuangannya bertahun-tahun juga. Untuk sampai di level bisa Iya, dicari itu butuh perjuangan. Oh, artinya di situ sudah kuat tuh marketingnya udah Iya, kuat tuh. Iya, makanya kita ingat bahwasanya ketika pasar sudah tertata, nanti investor itu datang nggak ngira-ngira kayak gitu kan. Investor datang. Misalnya kayak gitu iya, kan, iya, iya. istilahnya entah itu Mas Agung ngasih, Mas ini, nah oke lah gitu kan. Oke, Sudah oke. kan Ngasih pasarnya sudah pinjaman. tata, pasar sudah tertata, Iya, demand iya, sudah iya. ada, Iya, klien iya. sudah ada datanya. Mas ini bahannya nggak ada, silakan iya. mampir gitu. Oke. Makanya kita lebih percaya diri ketika sudah ada data yang kita lihat dari berbagai survei dan usaha yang kita jalankan itu membuat kita itu lebih Yakin berani. gitu. Berapa harganya mesin, Mas? Ya mesin baru ya. Kalau yang baru mungkin berapa yang baru? Ya ratusan lah. Tiga digit Mas digit yang lah. baru. Oh, yang baru 3 Baru digit. tiga digit. Itu yang waktu pertama kali dibeli baru atau bekas? Second like new tapi Mas. So second leg new bahasanya itu. Second leg new. Yang pakai itu kan agak sepuh. Iya, Jadi iya, dapat iya. Barang dapat yang- barangnya itu bagus. Bagus, tapi Berhubung- harganya second. Nah, harganya second. Dan berhubung kita juga tahu dikit-dikit terkait sama teknik atau teknisi atau Iya. permesinan itu. Iya, Beranilah. Kita punya Berani, teknisi sendiri ya. Kita gitu punya kan. teknisi. Oke lah, ini kan alatnya berisi ini. Iya. Berapa Pak? Boleh disebut waktu itu? Belinya berapa? Berapa Mas? Enggak usah. Oh, enggak usah ya. Tapi waktu itu memang belum ada uangnya. Ada tapi Ada enggak tapi full. kita aja itu sebenarnya dia cerita hampir aja mau ketipu Mas. Ah, Tapi gimana belum mesin. tuh? Kita Mesin udah awal sampai tuh. Magelang, udah ACC dengan harga yang sangat minim. Akhirnya pulang ke Tulungagung, Di cancel. capeknya belum Belum kelar. hilang, hilang. di cancel. Oh. Uangnya udah masuk berapa? 10 juta. Ke sana. Ya untuk DP aja. Oh. Sudah tanda tangan. Udah tanda ada tangan. Itu dikembalikan nggak uangnya? Dikembalikan. Alhamdulillahnya Oh, dikembalikan. Alhamdulillah. Saya ngomong sama Mas itu, ya udah kita cari di Tulungagung aja. Nanti kalau kita tetap
ngeyel di sana di tengah jalan nanti kabelnya Diapa-apain kan nggak dipotong tahu. atau Iya, apa iya, kita iya, nggak nggak tahu, tahu. nanti yang rugi kita. Atau gitu. mungkin waktu ke sana kan mesinnya yang Mati, mau Mas. saya beli itu kan Mati. dalam kondisi mati. Oh, nggak nyala Nggak dia. nyala. Oke. Terus saya sama teman-teman itu ke sana. Terus hidupin Hidup, semuanya. kita hidupkan. Gini. Oh, nyala. Dan mungkin Setelah ada nyala itu- perubahan Beda berpikiran lah. kena gitu ya. Kena usah kasih tahu omahnya ada bene loh. Soalnya pas mau pulang itu bilang gini, ini nanti nggak tahu ya Mas saya jual apa enggak ya, kok bisa? Lah, kok Kayak gitu. bisa? Kok iso loh. Setelah diperbaiki bisa Iya. lah kok Iya, jadi selesai. dijual. Gitu. Nah, ya sudah coba itu kan sama Iya. kain gitu kan. Iya. Wah, api. Gini, rusaknya apa? Saya kasih tahu ini. Dan ternyata rusak iki wis. Oh iya. Akhirnya nggak Nggak jadi. dijual. Dia jual murah karena dia nggak bisa memperbaiki. Iya, betul, iya. betul. Kita tuh udah seneng banget dapat mesin Harga murah, terus iya. kan mejanya masih bagus gitu. Ya udah Iya, ke sana iya, ke iya, Magelang 3 orang sama teknisi kan Mas. Ternyata ya wassalam. Oh, salah, ya. Tapi untung uangnya dikembalikan lah Dan ya. ternyata hikmahnya sebelum saya mau mengambil mesin yang ada di luar kota itu, Iya. saya ngukur minta ukuran mesin yang saya beli akhirnya. Mbak, mesin sampean ukurannya berapa? Oh segini-gini. Seiki pawane mboke cukup ora gitu. Oh iya cukup gitu kan. Dan ternyata setelah sana cancel, dapat mesin ini Mas, yang lebih bagus. Orangnya itu nawarin Bawa jual aja itu, gitu kan. Lebih bagus. lebih bagus. Dan pembayarannya pun lunak. Iya, Nah, iya, itu iya. namanya rezeki. Iya, bener. Alhamdulillah. Nggak tahu. Tiba-tiba ada orang baik gitu. Artinya tadi nggak sampai utang ke pihak luar kan ya? Berarti atau pihak luar juga utang? Utangnya kemana? Ada pihak luar juga Mas. Tapi nggak full untuk Nggak mesin full itu. untuk mesin. Oke. Ya karena Setidaknya. kita kan awalnya ngiranya kan harganya sekian itu tadi Mas. Jadi kita cuma ambil pinjaman kan. Anggaran untuk yang Anggaran itu loh, yang sedikit itu. di Gimana, yang di gimana? Magelang itu tadi. Itu kan kurangnya banyak. Buahnya. Banyak Kurang sekali banyak. kurangnya. Tapi alhamdulillahnya yang jual ini tadi enggak apa-apa 3 kali. Oh. Gitu. Kali atau berapa terserah nggak gitu. apa-apa. Yang penting nanti bisa lunas gitu. Iya, tapi itu pun jadi akhirnya kurangnya nggak begitu banyak gitu ya. Oh. Jadi kita ngerasa usaha ini tuh juga karena beruntung juga Mas. Ya, itu rezeki. tadi. Rezeki, Rezeki. iya. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang kalian nih, misalnya kita mau beli alat gitu ya, Iya. berapa persen kekurangan yang kita berani untuk ngambil gitu loh? Maksudnya ini harganya 100 juta misal, kita katakanlah punya uang boleh ngambil 100 juta itu baru punya uang berapa persen gitu, paham maksudnya ya? Iya. Ya itu ada patokannya nggak kalau Mbak Fitria? Kalau saya Mas tuh Anwar. ngitungnya gini, mesin 1 bulan ini bisa mengeluarkan berapa. Oke. Nanti spendingnya tahu gitu kan. Nanti pengeluarannya tahu, oh ini potensi. Kalau berani misalnya kita bahkan punya 30 juta saja, kalau potensinya itu besar, kita ambil. Kalau nanti memang belum bisa menjangkau, ya kita ngumpulin dulu. Gitu aja. Karena kita kalau berutang itu juga ngitung aset Mas. Jadi enggak ujuk-ujuk utang terus nanti gimana enggak. Kita mikir dulu aset kita apa. Misalnya, yang nanti naudzubillah misalnya iya, ada sesuatu yang naudzubillah ada tidak sesuatu yang tidak berjalan tahu gitu tidak. kan. Ini kan aset ini bisa langsung untuk lunasin kan bisa. Diliquidkan. Liquid Oke, bisa. oke. Berarti aset yang dibeli tadi berarti ya, aset iya. mesin itu tadi atau yang dimaksud aset yang lain? Bukan, mesin itu tadi, Mesin itu mesin jadi itu. satu. Oh, Mesin, oke, misalnya kita kasus satu mesin per satu mesin unit itu aja. Utang yang direkomendasikan oleh Mbak Fitria, utang kemana aja? Kalau saya lebih baik langsung ke apa namanya sejenis kayak bank gitu Mas. Perbankan. Perbankan lah, bukan ke orang Mas. Kalau hutang usaha untuk ke orang itu juga biasanya kan kita nanti nanggung hutang budi. Terus kalau Ada utang budinya, ada utang uang ya? Dan Iya. nggak putus. Putus itu. Utang budi di bawah mati ya. dan itu udah putus dan nanti pasti people pleaser-nya nggak enaknya itu seumur hidup Mas. Oke. Kalau kita pinjam ke kayak perbankan atau BMT itu kan sudah profesional kan. Iya, Jadi iya. kalau menurut saya lebih secara psikologis bebannya lebih enak Iya. ke perbankan daripada ke orang. Mas. Iya. Karena ke orang itu dilihat mungkin enak, udah pakai aja, tapi belakangnya itu iya, nggak tahu rentetannya itu perjalanannya orang. banyak. Iya. Tapi kalau orangnya orang tua nggak apa-apa mas. Oke.
Tak wani le. Ya enggak apa-apa. Matur nuwun. Matur nuwun. Tapi kan umurnya enggak panjang maksudnya. Maksudnya gitu ya. Oke. Kalau perbankan rekomendasi di mana? Oh, boleh disebut ya? boleh disebut. Enggak apa-apa. Kita di Biru itu. Biru. Oh, oke. Biru apa sekarang? Baru aja. Mandiri. Nggih. Ya. Nah, terus kemudian lancar berarti ya, usahanya lancar. Alhamdulillah. Kemudian usahanya dari usaha tadi yang kemudian dibeli mesinnya ternyata beneran mendatangkan rezeki sehingga bisa membayar dengan lancar. Iya, betul. Nah, berarti sekarang kalau dilihat di asetnya jenengan, sekarang ada berapa mesin di tempatnya jenengan? Kita masih ada Dua ya. Doakan nambah ya Mas ya. Ya amin insyaallah. Itu mesin yang lama tadi, Iya. sama beli mesin lagi yang baru. Baru yang kita belinya dari jual mesin itu tadi Mas. Loh Yang gimana tuh? sebagian. Yang baru jual itu kita dapatnya, kita ada uang sedikit. Terus kita jualan mesin juga. Yang mesin tadi. Yang mesin enggak yang bukan kita jualin mesin. Kita kan bordir. kenal sama teman yang punya pabrik. Oke. Terus saya iklankan. Nah, terus nanti ada fee-nya Mas. Ada pelunasan sama penjualanin aja. Ya. Akhirnya kebelilah 2 mesin. Yang kedua itu malah lumayan agak mudah daripada yang pertama. Iya. Karena dibantu itu. Oke, berarti sekarang ada 2 mesin. 2 mesin aja udah bisa ngasilin 3 digit ya sebulan ya. Kalau sebulan 2 digit lah ya. 2 digit. 2 digit. Nggak nyampe kalau 3 digit Mas. Oh, 2 nggak sampai 3 digit. Agak atas. Oh, 2 yang hampir 3. Oke, berarti kalau yang disebut kemarin 3 itu berarti itu keseluruhan per ya. bulan. Kayak berapa bulan nanti ngumpulnya segitu gitu Oh, Mas. Karena kan kita selain bordir kan ada konveksi juga. Kemudian selempang. Ada Produk vendor turunan. selempang, ada produk turunan. Kalau mungkin kalau yang berpikir enggak mungkin ini 2 mesin bisa dapat 3 digit. Emang enggak mungkin kalau cuman Jasa bordir saja. Tapi oke. kalau ada produk turunan kayak konveksi seragam sama selempang itu bisa. Mas. Makanya untuk percepatan income nggak mungkin kalau kita hanya jasa. Mungkin ada teman-teman yang banyak sih yang view kita dari video kemarin Mas. Iya. Banyak yang menjadi pengusaha sama. Hitung-hitungannya mungkin kaget juga. Kayak gini. Tapi kan kita fokusnya membuat produk turunan agar income itu ada perkaliannya, percepatan maksudnya gitu. Saya kan juga gantungan kunci, mulai kecil-kecil. Padahal itu barang remeh Mas, tapi lumayan. Gantungan kunci kaitannya sama bordir ada nggak? Ada. Oh, gantungan kuncinya di bordir. Iya. Oh. Itu limbah dari limbah dari produk selempang. lain gitu. Oh. Jadi saya berpikir ini kok ada limbah gini enaknya buat apa ya? Terus saya memaksa dia untuk mencoba. Mencoba bikin itu ya, ini harus jadi gitu. Soalnya kan kadang nggak dapat slot kan Mas, karena saking rapetnya. Akhirnya itu laris juga. Akhirnya beliau ini juga, kok payu ya Dek. Iya. Oh, kreatif ya memang Mbak Fitria ini ya. Oke. Yang Berarti kalau produk turunannya apa yang mendongkrak gitu. mendongkrak itu? Ada selempang. Selempang itu berarti jual produk ya, bukan jual jasa ya? Bukan. Selempang itu mulai dari nol kita. Selempang itu kan? Wisuda. Wisuda yang biasa dikalungkan. Dikalungkan kayak modelnya kayak bulat gitu kan? Ada. Bulat kan atau enggak? Yang nyamping ada terus sama kalungkan. Bulat ada, yang kayak jubah kita juga bikin Mas. Semua all bentuk kita. All bentuk selempang untuk wisuda gitu. Dan Custom alhamdulillahnya apa aja kita berikan. Alhamdulillahnya kita mempunyai strategi kita memposisikan sebagai supplier. Banyak reseller yang gabung dengan kita. Kita B2B Mas. Oke, B2B. Selain B2B juga ada B2C juga ya? Ada. Tapi nggak terlalu effort. Jadi kita udah ke B2B aja kita udah kewalahan ya. Oke. Karena satu reseller itu kadang ratusan orderannya. Kayak B2B itu nyarinya gimana? Rekrut atau mereka nyari sendiri? Nyari sendiri. Datang sendiri Mas. Dari konten ini. Kontennya dia. Ya, konten aktivitas. Terus kemudian kan relate dengan usaha mereka gitu kan langsung inbox.
terus join gitu. Rata-rata seperti itu. Di apa kontennya Mbak Fitria? Di IG, saya yang paling banyak di IG. Tiap hari konten berarti? Dulu 3 tahun ya Mas, sekarang yang tahun 2026 ini karena juga produksinya Udah kredit lah kayaknya. Udah kewalahan. udah kewalahan. Sekarang seminggu paling 2-3 kali kontennya. Oh, oke. Biar untuk kelihatan hidup aja. Iya. Kalau lama nggak konten loh, ini mati kayaknya. Gini. Mas Anwar tadi kan sempat bimbang tuh. Saya mau beli mesin yang ketiga, tapi kayaknya kok masih mikir-mikir. Itu apa pertimbangannya? Pertimbangannya itu dari SDM. Oh, SDM. SDM ternyata itu ada manajemen sendiri. Dan yang megang kendali ini SDM. Kalau SDM, kalau saya kan nggak telaten ya Mas. Geng. Jangan kalau ada salah keluar gitu ya. Gak ternyata gitu ya. Gak juga ya. Terlalu soft spoken Mas. Oh, soft spoken. Didiemin. Diam. Kalau saya kan ditanya kenapa misal 3 hari tidak masuk sakit ya, sakit apa gitu. Yang maintenance ini istri. Oke. Jadi yang dikhawatirkan nanti rekrut karyawan baru atau seperti apa? Kok SDM tadi kenapa? Kalau SDM itu apalagi kalau mohon maaf anak-anak sekarang itu kan mungkin kalau menurut saya itu kesusahan daripada milenial untuk ngaturnya. Gitu kan. Mungkin daya juangnya dan lain sebagainya ini kayaknya nggak sama Mas. Oke. Makanya ada sering keluar masuk gitu loh. Iya banyak keluar Mas. masuk Seminggu gitu. masuk, habis itu keluar seminggu masuk. Makanya kita agak pending dulu. Agak coba diperbaiki dari SDM gitu ya. Tapi kita nyari kayak kader Mas. Kita sekarang nyarinya kayak kader gitu. Enak seperti itu. Ada Gimana tuh kader itu? Jadi ada yang mau belajar nanti ngikut sama kita. Ikut kalau dia telaten jadi kru kita. Kan kadang kalau yang langsung rekrut itu seminggu udah keluar. Iya. Selain itu kan kita kan jasanya tuh tiap hari ganti kan Mas. Itu yang bikin modelnya. Oh, mereka harus belajar barang baru lagi, model baru lagi gitu. Itu mungkin. Maksudnya belajar itu kayak magang gitu atau apa? PPL atau belajar gimana maksudnya? Kalau belajar terkait produksi itu memang kalau di tempat kita itu kan macam-macam random Mas. Mungkin kalau konveksi taruhlah konveksi pakaian atau mohon maaf pakaian dalam misalnya seperti itu kan cuma satu titik itu aja. Kalau kita kan macam-macam. Baju yang custom macam-macam gitu penempatannya juga macam-macam. Kita harus telaten juga. Maksud saya tadi loh Mbak Fitria tadi kok katakannya lebih suka yang belajar, yang awalnya belajar kemudian telaten direkrut. Oh iya, ada. Maksudnya belajar itu lagi sekolah atau apa gitu? Ada saudara yang ikut dengan kita. Oh, gitu kan. pengen belajar tertarik, kerja gitu. Yuk tak belajari. Oke, terus kemudian tertarik, akhirnya ya lanjut gitu. Bukannya Kita malah datang dari rekrutmen. dari rekrutmen gitu enggak ya? Iya. Oh. Malah kalau yang datang dari rekrutmen itu satu minggu Satu menghilang. minggu menghilang. Rata-rata kayak gitu. Iya. Begitu diterima bisa nggak datang gitu. Iya. Dan bahkan nggak sekali dua kali setelah bisa keluar. Bikin sendiri ya. Wah. Bukan bikin sendiri Mas. Oh, bikin sendiri. Bukan. Tapi kerja di tempat lain. Di tempat yang lain. Setelah bisa. Wah, nakal itu kali itu. Nggak tahu lah gitu. Nah, sekarang berapa timnya? Dengan operasional 2 mesin itu berapa timnya? Kalau tim mesin 6. Tim mesin aja 6. Tapi Yang kan jahit ada sendiri. Ada penjahit juga. Oke. Penjahit di luar. Tapi kalau penjahit kan rumahan Mas. Iya. Nanti kita antar-antar. Yang konveksi itu ya. Iya. Oh, oke. Antar. Makanya rumahnya mungil. Kan Mungil. Dengan kan mungil harus bisa tapi cara memanfaatkan berdampak lah. sesuatu yang kurang Luas gimana gitu. bisa lebih gitu gimana. Dari tadi kan konsepnya kan imut, mungil kan gitu kan. Betul. Pokoknya dari kecil harus bisa berdampak yang banyak kan gitu. Oke. Soalnya filosofinya wes meskipun tidak dianggap siapapun, tapi kita itu berdampak. Berdampak dari hasil kreativitas kita. Jadi kita di bisnis teman-teman atau klien kita itu sebagai salah satu ujung tombak juga. Oke. Misalnya kemeja nggak ada bordiran kan Nggak nilainya bisa. berkurang juga kan. Iya, Gitu. betul. Kalau orderan paling banyak dari mana? Kayaknya rata mulai dari Kediri, Blitar, Tulungagung lokal, Trenggalek, Ponorogo. Itu kayaknya rata juga. Ngawi. Pokoknya Jawa Timur rata. Banyak yang Nganjuk barat itu malah. juga ada Nganjuk. Mas. Teman-teman yang butuh bordir, nah bisa ke sini nih. Iya. Tapi sekarang lagi nggak nerima orderan.
Kemarin saya itu Tunggu mesin datang. Iya. Dia udah close order sampai Juni, Mas. Waduh. Juni baru buka order lagi. Juni ya. Juni. Ini padahal baru April ya. April akhir ya. Dimarah-marahin Mas. Oh, dimarah-marahin. Piye toh jane niat apa ora? Kerja enggak gini. Soalnya Niat kita apa ora? juga Saya niat gitu. Tapi enggak kuat sih gini. nggak berani ngelempar juga, Mas. Oh iya, karena kualitas ya. Ya. Paham. Jadi Perfect lah. dinikmati aja sambil slow living gitu. Betul. Oke. Nah gini, terus aku juga ingin tanya tentang kehidupan kalian. Iya. Jadi kan kayaknya kan kayak kalau pengusaha itu kan ngempet juga kan. Iya, punya betul, kayak betul. apa ya harus ngempet ya. Iya, Ngempet tirakat apa ya? lah ya. Cirakat gitu. Iya, Nah, tirakat. kayaknya juga masih cirakat sekarang. Iya, Betul ya, iya. masih cirakat. Sangat betul. Apa memang kebiasaan dari dulu Mas ya? Oh gitu. Soalnya kan kita kan kuliah semester 4 Ya, dengan income yang memang seperti itu. yang kan? tadi diceritakan di awal. Jadi mungkin orang atau dokter mohon maaf ya, kalau makan 3 kali sehari mungkin kalau Iya. diwajibkan kita nggak ikut madhab itu. Makanya berarti berapa kali dalam sehari? Kita itu Makan berapa nasi ya? satu kali. Satu kali, makan besar satu kali. Ya, yang terus- lain apalah gitu kan. Ya paling jajan itu tadi, Mas. Jajan. Makanya ada Filosofinya filosofi jajan. jajan. Dan tidak mewajibkan makan 3 kali. Tidak Iya, wajib iya. makan 3 kali. Termasuk juga untuk anak-anak. Oh, Gimana? belum, Mas. Kita Mas, mohon maaf. belum. Kita doakan. Doakan ya, Mas. Doakan ya. insya Allah. Mungkin nanti kalau udah punya anak kayaknya juga enggak, Mas. Kita berhubung masih terkontrol Iya, ya kan. mohon maaf, saya Enggak apa-apa, apa-apa. enggak apa-apa. Sudah, Ini sudah. semangat. Ini semangat enggak apa. Kita semangat kok, Mas. Kalau kita kan 11 tahun menikah 11 tahun. kan. Tapi kita nggak pernah mikirin hal itu. Kita Oke, ridho oke. aja. Insya Allah, Ridho. insya Allah. Dan Nanti kita pasti kan ada juga- hikmahnya kita Iya, begitu. iya. Dan nggak diam, terus Berusaha ya. Berusaha. Oke. Lebih baik sambil berusaha, sambil apa namanya? Kalau kata orang sekarang itu nginiin fungsional apa finansial, Mas. Oke. Biar mapan finansial, ngejar finansial aja dulu sebelum dikasih. Siapa tahu nanti finansialnya mapan, Amin. kasih Amin. semuanya mapan dikasih. Amin. Gitu. Siapa Semoga yang- segera dikasih momongan Amin. ya. Amin. Apa Kita yang bantu terjadi, doakan teman-teman. apa yang ada di depan kita kerjakan dulu aja. Mas. Oke. Kayak gitu. Soalnya kita nggak diam ikhtiar kemana-mana. Berarti makan sehari tuh, yang lainnya jajan. Nanti dipoto Seharinya makan kan sekali di kantor, ternyata Mas. gitu ya. Kan di kantor kan dapat jatah Dulu itu. dulu ya. Oh, iya. Kalau masih Seperti kerja itu. dapat jatah 1 kali makan. Jadi- Makanya jatuh aja. Tapi kalau jajan itu memang pagi dan sore gitu atau cuma sekali doang jajannya? Kan biasanya sore kalau los, Mas, kalau jajan. Jajannya los? Iya. Kita jajan los. Kayak apa biasanya? Cimol gitu-gitu. semacam-macam lah Mas. Enggak, Mas, kalau cimol saya Enggak ya. enggak. Apa jajannya biasanya? Dimsum lah. Oh dimsum. Semacam-macam Anak lah. dimsum lah. Ada Mas. dimsum, Ah, Mas. bangga banget ya dimsum. Dimsum. Setiap sore makan dimsum? Ya, enggak juga. Enggak juga, Mas, gantian. Nanti kadang pentol, apa sempol gitu. Iya. Tergantung ininya juga, Mas. Budgetnya. Kita kan hidup itu dari tabungan, dari uang tabungan. Oke. Jadi kita nabung dulu, sisanya itu buat kita hidup. Jajan. Nanti foya-foyanya kalau mau gajian lagi. Oh, sebentar. Iya, dicerna pelan-pelan. Jadi nabung dulu. Jadi Kalau gajian nih, gajian bulanan nabung. Ya, nabung. Nabungnya berapa persen? Ya, kalau di persenin mungkin kayak 100, 200. Pokoknya nabung, Mas. Oke. Ini gaji Persentase, apa? persentase. Mas. Persentasenya Gaji mungkin bulanan atau gaji apa? gaji bulanan. Gaji bulanan. Yang sisa tadi itu tadi nggak dihabiskan. Setelah kita dapat bayar kebutuhan hidup itu kita tabung. Oke. Nabungnya banyak. Nabungnya banyak karena kita prinsip nabung itu bukan kok nggak boleh diambil nggak, Mas, Nggak, tapi untuk menekan diri kita biar nggak boros. Oh, oke. Jadi kayak mungkin saya alokasikan misal 200.000, nanti sisanya itu untuk sehari kayak bensin dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan konteksnya udah jadi pengusaha tuh. Betul. Tiap bulan apa tetap bagaimana? Gajian gitu? Iya. Tetap Sama gajian? Iya. Oh, oke. kita sistem kita menggaji diri kita sendiri juga. Tapi ada uang perusahaan juga. Ya, sekarang udah kalau awal-awal dulu masih belum bercampur, Mas. Iya, Kalau iya, sekarang iya, udah iya. mulai udah mulai rapi. Ini uang dikit-dikit. perusahaan nih, Iya, jadi Mas Anwar digaji sekian tuh sebagai apa katakanlah operasional, head operation. Mbak Fitria sebagai apa digaji juga gitu Betul, ya. betul. Dari gaji itu nanti di saving. Iya, betul. Di saving, jajannya diambil dari saving itu. Iya. Iya. Oh, oke. Yang sudah milik kita, Iya, yang udah milik bukan kita. milik perusahaan. Dan kayak gitu, digunakan untuk jajan.
Kita itu ketika belanja atau beli di teman-teman penjual gitu kan, seneng Mas. Merasakan sama-sama merasakan. Ketika kita saling bayar, support gitu saling ya. support, iya. Soalnya kalau ngelihat dagangan orang habis tuh malah seneng sekali. alhamdulillah. Kalau malam gitu Mas ya, waktu motoran gitu malam. Kita doakan habis ya. Alhamdulillah habis gitu. Udah senang sekali ya gitu. Soalnya kan ngerasain juga sebagai pernah kayak gitu. Iya. Mantap. Kalau tabungannya dalam bentuk apa? Uang ya? Atau dalam aset yang lain? Ada yang aset yang lain. Emas kayak gitu atau belajar dari situ. Belajar. Pokoknya kita belajar terus lah. Belajar reksadana, kalau saham kayaknya nggak cocok. Reksadana juga. Reksadana. Oke. Mungkin lebih, kalau saya cocoknya lebih ke reksadana. Kalau saham kayaknya nggak Telaten, cocok. Pernah telaten. nyoba tapi nggak cocok. Iya betul. Kalau reksadana lebih aman lah ya, walaupun juga secara growth nggak begitu tinggi ya. Terima kasih sudah sharing-sharing tentang keuangan. Barangkali ada closing statement untuk teman-teman kita yang memulai juga dalam segi keuangan. Segi keuangan Anda. Aduh, Menteri Keuangan Iya, silakan. Menteri Keuangan gitu. kita serahkan. Apa ya? Kalau keuangan itu sebenarnya malah yang sedikit itu harus diatur. Karena kalau banyak nggak perlu diatur udah ada. Tapi kalau sedikit kalau tidak diatur nanti kita pasti bakal gali lubang tutup lubang. Biar nggak gali lubang tutup lubang harus diatur. Jadi kan biasanya orang mindsetnya kan malah uang cuman dikit kok diatur, apanya yang diatur, malah justru yang sedikit itu kita harus atur biar apa namanya, kalau sudah banyak mudah diatur. Banyak mudah diatur juga. Selain itu bisa nggak bocor Mas. Iya. Poin ininya, lini-lininya. Jadi menghindari hutang yang tidak perlu tadi. Baru keinget ternyata Mbak Fitria ini bikin e-book ya tentang manajemen keuangan. Dan teman-teman bisa mengunjungi di mana, di bio-nya ya, di Instagram. Iya. Bernama Azwa Fitria gitu ya. Harganya berapa e-booknya? Nggak sampai harga kopi kok Mas. Waduh, kopi apa tapi ini? Berarti di bawah 100.000. Di bawah 50.000. Di bawah 50.000 teman-teman harus wajib beli nih. Biar nanti bagaimana mengatur keuangannya biar bagus. Testimoninya juga bagus-bagus alhamdulillah. Bagus-bagus ya. Itu lebih ke keuangan keluarga atau keuangan? Semuanya bisa. Keseluruhan. Mungkin kalau baca kayak klise, tapi nanti kalau dipraktekkan, insya Allah bisa sangat-sangat membantu. Oke. Karena kebanyakan testimoninya seperti itu. Seperti itu ya. Banyak nih sudah yang beli. Banyak. Wah, mantap. Terima kasih Mbak Fitria, terima kasih Mas Anwar. Sama-sama, sampai jumpa di next episode. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.